Ruben Onsu kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana. Namun yang mengejutkan, alih-alih membantah atau menyebut kasus ini sebagai fitnah, Ruben justru disebut siap menyelesaikan persoalan tersebut dengan membayar utang sebesar 3,5 miliar rupiah. Lalu, apakah pembayaran ini bisa membuat status tersangkanya gugur? Sebelum masuk ke detailnya, kalau Anda ingin terus mengikuti perkembangan kasus selebritas dan berita hukum terbaru, jangan lupa like video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar selanjutnya. Kasus ini bermula dari laporan seseorang berinisial P pada Agustus 2025. Dalam laporan tersebut, pihak yang disebut mengalami kerugian adalah seseorang berinisial DM. Menurut informasi yang disampaikan dalam laporan, DM mengalami kerugian setelah menginvestasikan dana miliaran rupiah pada bisnis Ruben Onsu. Namun, disinilah muncul perbedaan penting dalam penjelasan kasus. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, meluruskan bahwa menurut pihak Ruben, persoalan tersebut sebenarnya berawal dari hubungan utang piutang, bukan investasi seperti yang disebutkan dalam informasi mengenai laporan tersebut. Minola menjelaskan, Ruben disebut meminjam dana sebesar 3,5 miliar rupiah dari DM untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang saat itu sedang mengalami masalah internal. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Ruben disebut memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur damai. Yang menarik, Minola mengatakan dirinya sudah menanyakan langsung kepada Ruben apakah uang tersebut akan dibayarkan dalam waktu dekat. Jawaban Ruben disebut cukup tegas, diusahakan, bahkan kalau bisa lebih cepat. Artinya, fokus Ruben saat ini bukan hanya menghadapi proses hukum, tetapi juga berusaha menyelesaikan persoalan keuangan yang menjadi inti masalah tersebut. Lalu ada pertanyaan besar berikutnya, apakah pembayaran 3,5 miliar rupiah otomatis menghapus status tersangka? Menurut Minola, pembayaran tersebut diharapkan dapat membuat pihak pelapor mencabut laporannya. Dengan begitu, proses hukum terhadap Ruben diharapkan bisa diselesaikan. Namun, perlu digarisbawahi, pencabutan laporan dan gugurnya status tersangka bukan sesuatu yang boleh dianggap otomatis hanya karena pembayaran dilakukan. Keputusan akhirnya tetap bergantung pada proses dan mekanisme hukum yang berlaku. Di sisi lain, Ruben disebut cukup terkejut ketika mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, menurut Minola, selama ini komunikasi antara Ruben dan pihak pelapor masih berjalan cukup baik. Minola juga menegaskan bahwa Ruben tidak memiliki niat untuk melarikan diri dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jadi, posisi Ruben saat ini cukup menarik. Di satu sisi, dia harus menghadapi status tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana. Di sisi lain, dia menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan 3,5 miliar rupiah tersebut secepat mungkin. Perlu dicatat, seluruh perkara ini masih merupakan proses hukum. Versi mengenai investasi dan versi mengenai utang piutang juga berasal dari pihak yang berbeda, sehingga perkembangan penyidikan dan keputusan hukum berikutnya menjadi hal yang penting untuk ditunggu. Apakah pembayaran 3,5 miliar rupiah nantinya benar-benar menjadi jalan keluar bagi Ruben Onsu? Kita tunggu perkembangan kasus ini.